2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, beribadah di sini tidaklah sama dengan pergi ke gereja semata-mata. Beribadah di sini bukan hanya pergi ke gereja. Di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang bisa diterjemahkan ibadah. Latreia itu juga bisa diterjemahkan ibadah. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan melayani atau mengabdi. Service dalam bahasa Inggris. Itu bisa kita temukan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuh sebagai kurban yang hidup, kudus, dan yang berkenan, itu ibadah. Liturgos yang kemudian menjadi liturgi di dalam bahasa kita juga bisa berarti ibadah. Apa yang kita lakukan pada saat ini tata cara ibadah, tapi dalam arti liturgi, tata cara upacara keagamaan, liturgi. Ibadah di dalam ayat ini, dalam teks aslinya, eusebos, eusebeia, yang artinya hidup suci, hidup saleh, godly, rohani, piously, rohani, hidup saleh. Hidup saleh itu kemutlakan, saudaraku. Entah bagaimana kata hidup saleh menjadi asing dalam kehidupan banyak orang Kristen. Hidup saleh sering diasumsikan sebagai hidup yang tidak dikenakan oleh banyak orang, tetapi orang-orang khusus. Orang-orang yang sudah terbuang dari kehidupan manusia pada umumnya. Atau pemimpin-pemimpin agama saja. Padahal mestinya setiap orang itu hidup saleh, saudara. Eusebos, hidup saleh. Tentu kesalehan yang dimaksud di sini adalah kesucian hidup sesuai dengan standar Allah. Kalau kesalehan bangsa Israel atau orang yang beragama samawi, yang memiliki hukum yang tertulis, kesalehannya itu ditentukan oleh ketaatan kepada hukum, saudaraku. Kalau orang tidak didapati melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku, lalu melakukan seremonial agamanya atau sembahyangan, begitu istilahnya, ke rumah ibadah, maka ia bisa dikategorikan sebagai orang saleh. Kesalehan hidup kita itu berstandar Allah sendiri. Seorang saleh sama dengan seorang suci. Orang saleh adalah orang yang tidak tercemari
oleh pola dan gaya hidup manusia di sekitarnya. Dunia ini sudah jatuh, pola dan gaya hidup manusia jauh dari standar kesucian Allah. Dan dunia ini akan binasa dengan segala keinginannya, demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah yang sama dengan orang saleh beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal artinya memiliki kelanjutan hidup, bukan hanya sementara di bumi, tetapi juga next life, di kehidupan yang akan datang. Orang saleh dengan kualitas hidup kesucian akan berlanjut nanti di kekekalan. Kalau orang tidak memiliki kesalehan hidup sejak di bumi, jangan berharap akan memiliki kelanjutan hidup di next life. Hidup saleh itu keharusan, kemutlakan, saudara. Ini sama dengan yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 sebagai perlombaan yang wajib untuk memiliki iman yang sempurna, seperti kehidupan yang dijalani oleh Yesus. Itu iman yang sempurna, saudara. Saya ingatkan kepada saudara bahwa hidup kita hanya satu kali, dan setiap kita harus menyadari bahwa waktu hidup saudara ada saatnya nanti akan usai. Artinya perjalanan hidup kita ada ujungnya. Jangan berpikir tidak ada ujungnya. Dan hidup ini memilih. Orang yang tidak memilih berarti bermaksud tidak memilih. Dan dunia akan memilih untuk dia. Orang yang tidak memilih mengambil keputusan tidak memilih. Dan dunia akan mengambil tempat memilihkannya untuk saudara. Dan itu celaka sekali. Hidup kita sekali, singkat, kita tidak tahu kapan berakhir. Hidup harus memilih. Saya mengajak saudara dan saya juga terus memotivasi hidup saya untuk memilih hidup saleh. Artinya memiliki kesucian hidup seperti kesucian Tuhan. Mengapa kita seringkali merasa dengan Tuhan tidak dekat, tidak lekat, seperti ada kesenjangan, Tuhan seperti jauh. Berulang-ulang saya ditanya, bagaimana bisa membedakan kehendak Allah dan bukan kehendak Allah? Pertanyaan yang sama juga, bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Sulit menjawabnya, saudaraku. Sebab ini hal yang bersifat pribadi. Ini juga bisa dikatakan supranatural atau adikodrati. Mengapa orang berjarak dengan Tuhan? Rasanya tidak melekat dengan Tuhan. Rasanya Tuhan jauh. Tidak bisa membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Bahkan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ketika saudara merasa itu sebenarnya sebuah sinyal, sebuah isyarat bahwa saudara masih jauh dari kesucian yang Tuhan kehendaki. Saudara belum memiliki kesalehan seperti yang Allah kehendaki. Indikasi yang lain, saudara, bahwa kita tidak memiliki kesalehan seperti yang Allah kehendaki. Perasaan takut menghadapi sesuatu hal. Takut menghadapi bahaya, takut menghadapi kematian. Indikator yang lain, orang yang belum memiliki kesalehan standar Allah tidak memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan. Walaupun mulutnya menyanyi seperti rusa merindukan sungai yang berair,
Tapi belum ada klik, belum ada kehausan itu. Kehausan yang ada padanya adalah kehausan terhadap hiburan dunia dengan segala kesenangan-kesenangannya. Jadi kalau kita merasa masih berjarak dengan Tuhan, kita tidak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana bukan suara Tuhan. Kita tidak pernah bisa peka mendengar suara Tuhan. Kesalehan saudara jauh dari standar, kesucian saudara jauh dari standar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan menunda, saudaraku. Saudara harus mencari, memburu Tuhan dengan kehausan akan Allah. Dan kita sendiri yang harus membangkitkan kehausan itu di dalam diri kita. Karena ini pilihan, saudara. Cita rasa jiwa kita sudah rusak oleh pengaruh dunia sekitar kita. Kita harus merubah cita rasa jiwa kita melalui proses, tentunya tidak dalam satu hari, tidak cukup satu bulan, bahkan tidak cukup beberapa tahun. Perlu waktu tahun-tahun yang panjang. Ketika seseorang memiliki kesalehan sesuai dengan standar Allah, pasti keindahan dunia menjadi pudar di matanya. Ia tidak tertarik lagi dengan keindahan dunia. Oleh sebab itu memilih untuk menjadi orang saleh sama dengan memilih memisahkan diri dari dunia. Dan kita harus sungguh-sungguh menggunakan, mengerahkan semua potensi di dalam diri kita untuk itu. Karena menjadi dewasa itu perjuangan, saudara. Menjadi orang saleh itu perjuangan. Menjadi orang suci itu perjuangan. Menjadi tua itu otomatis. Tapi menjadi dewasa, maturity, itu perjuangan. Tentu maksudnya adalah maturity in Christ. Kedewasaan di dalam Tuhan. Ini yang tidak dikerjakan maksimal oleh banyak orang. Belum tentu 100 orang satu menggunakan, memanfaatkan, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk ini. Belum tentu 100 orang satu. Tidak yakin dari 1000 orang satu. Bahkan mungkin dari 10.000 orang belum tentu satu. Dari 100 orang mungkin satu. Mungkin ya, mungkin tidak. Orang bisa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk apa yang dia pandang bernilai, apa yang dia pandang membahagiakan. Tak peduli tenaga, waktu, apapun bisa dikorbankan. Tetapi untuk kesalehan hidup, untuk kesucian hidup, orang tidak mengerahkan segenap hidup. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Itu berarti jujur saja, saudara, sedikit sekali orang yang benar-benar sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Saudara menyanyi itu, memuji Tuhan, menyembah. Belum tentu hati saudara itu adalah hati yang menyembah. Mulut menyembah, hati tidak menyembah atau belum menyembah. Sebab kualitas penyembahan seseorang itu tidak ditentukan oleh pada waktu dia mengucapkan kata-kata atau kalimat penyembahan, tetapi bagaimana kehidupan setiap hari dia bersikap terhadap Allah, kesungguhannya untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidupnya. Dan ini sulit sekali orang menemukan klik ini, kehausan akan Allah ini, karena rusaknya kehidupan kita oleh pengaruh dunia. Jarang orang sampai tingkat yang kuingini engkau saja. Bersyukur saudara kalau kita melewati pergumulan berat,
tekanan-tekanan, kebedian-kebedian hidup. Lalu Tuhan menerangi kita dengan kebenaran-kebenaran firman, dan kita bisa memilih Tuhan. Dan sementara kita memilih Tuhan, kita bertumbuh. Beri tepuk tangan. Saudara akan sangat menyesal ketika suatu hari nanti ternyata yang saudara butuhkan itu hanya Tuhan. Kehausanmu itu hanya Tuhan. Seperti di Lukas pasal 16, orang kaya yang setiap hari mengenakan jubah ungu, bicara mengenai kemewahan, dan berpesta, bicara mengenai kesukaan dan selera jiwa yang dimiliki manusia pada umumnya. Ketika dia meninggal dunia, dia memiliki kehausan. Dia meminta Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya, ujung jari saja, begitu haus, untuk bisa meneteskan air. Tentu ini bukan air mineral, ini tentu bukan soft drink. Air itu Tuhan, karena ketika dia di dalam alam roh, dia tidak memiliki leher, tidak memiliki perut, tidak memiliki fisik yang membutuhkan air secara harfiah. Tapi Tuhan itu kehausan jiwanya. Banyak orang yang selera jiwanya telah rusak, kehausan di dalam rohnya tertutupi oleh kehausan terhadap kebutuhan pemenuhan jasmani, keindahan dunia ini. Dan itu berarti seseorang menyembah iblis. Sebenarnya itu berarti menyembah iblis. Sebab orang yang menyembah Allah itu orang yang haus akan Allah, dan sudah mengerti bahwa kebutuhannya hanya Tuhan. Belum sampai klik jiwamu, engkau belum sampai pada kehausan itu. Kehausan yang salah membuat orang memburu kesenangan dunia, dan itu makin jauh dari kesalehan hidup, makin jauh dari kesucian hidup, saudaraku. Saudara harus sadar bahwa saudara orang-orang sakit, yang oleh karenanya kita harus datang ke gereja minta jamahan Tuhan. Karenanya tiap hari kita harus berdoa menghampiri Tuhan, minta jamahan dan lawatan Tuhan. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Tapi banyak orang satu hari tidak berdoa, 2 hari tidak berdoa, seminggu tidak berdoa. Ke gereja pun terpaksa. Dia sakit tapi tidak menyadari dirinya sakit. Tuhan berkata, kalau kamu tidak melihat tidak salah, tapi kalau kamu sebenarnya buta, tapi kamu tidak sadar kamu buta. Kalau kamu buta, kamu sadar kamu buta, kamu tidak salah. Tapi kamu buta, tapi tidak sadar kamu buta, seakan-akan kamu melihat yang kau lihat itu salah. Banyak orang sakit tidak sadar dirinya sakit. Yang dikejar, yang dia buru bukan sesuatu yang dapat menyembuhkan dirinya, tetapi malah membuat dirinya makin jauh dari kesucian dan kekudusan Allah, makin jauh dari kesalehan, saudaraku. Berapa banyak saudara yang tiap hari mencari Tuhan, yang mulai setiap harinya sebelum matahari terbit berkata, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Kalaupun merasa perlu Tuhan karena sakit,
masalah ekonomi, rumah tangga, dan lain-lain. Tapi sakit jiwamu, yang mestinya lebih dari sakit rumah tanggamu, lebih dari sakit ekonomimu, lebih dari sakit fisikmu, tidak kau tanggulangi. Engkau tidak memperkarakan sungguh-sungguh keadaanmu yang tidak saleh ini. Engkau tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sendiri sering berkata, Tuhan, sembuhkan aku. Jika ada unsur-unsur kekafiran di dalam diriku, masih ada unsur-unsur dosa dalam dagingku, kalau orang saleh, saudaraku, dia mendengar sesuatu, dia melihat sesuatu, itu sesuatu itu, saudaraku, jika jahat, jika tidak dalam kekudusan, dia tidak bisa menyentuh kita. Tapi kalau masih ada unsur-unsur kekafiran, dia bisa, arus itu masuk, masih nyambung, masih connect dengan pikiran kita, lalu bisa connect dengan daging kita. Orang-orang yang masih duniawi, lihat barang bagus, seperti arus listrik, lalu bisa nyala pikiran kita. Tapi ketika kita makin mematikan keinginan daging, ketika kita melihat sesuatu, barang itu, dia tidak membuat nyala. Contoh yang lebih mudah adalah saudara yang masih terikat dengan perzinahan atau percabulan. Anda melihat wanita cantik yang memakai pakaian yang terbuka, set, nyala dan masuk di daging. Tapi kalau saudara sudah mematikan, Anda melihat itu, Anda tidak lagi, saudaraku, tersengat oleh arus itu. Amin. Orang yang masih memiliki perasaan benci, dendam ketika dilukai, nyala. Tapi kalau kita makin hari makin mematikan ya kebencian, dendam, kita dilukai orang, tidak tersengat, saudaraku. Tolong aku Tuhan, unsur-unsur kekafiran di dalam diriku. Orang yang masih haus pujian, sanjungan, ketika dipuji, tidak usah dipuji, kita didaulat duduk paling depan di sebuah pertemuan, nyala, saudara. Dan kita menikmati pujian itu. Tapi ketika kita belajar merendahkan diri, kita memahami kita bukan siapa-siapa, kita ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Ketika kita disanjung pun tidak nyala. Kebanggaan, kesombongan tidak nyala dalam daging kita. Saudara mengerti? Seperti ada electricity. Saudara, ada mobil-mobil yang modern, saudara, ya. Kalau dia kasih perintahnya dengan kata-kata, betul? Hanya dengan kata-kata. Kata-kata masuk, bisa ya hubungan kalimat, kata-kata dengan listrik. Setuju? Dulu nggak kepikir bisa begitu. Kita bisa begitu. Halo? Carikan restoran, dia bisa. Suara bisa masuk ke otak kita, bisa membangkitkan gairah. Amin. Nah itu kalau ada unsur-unsur dosa di dalam diri kita,
bangkitkan itu, saudara. Apakah keinginan main judi, keinginan memiliki barang tertentu, keinginan membalas dendam, keinginan melampiaskan seks, dan lain sebagainya. Karenanya kita harus memadamkan itu. 7 jam 5 menit saya di pesawat, saya hanya melihat peta perjalanan. Di situ ada banyak film yang termasuk film 13 tahun ke atas. Saya tidak mau mengotori pikiran dengan apapun. Saya membaca Alkitab, saya berdoa. Kalau dulu saya sibuk. Kalau kita mau menjadi orang saleh, kita harus menutup telinga jiwa kita dari mata telinga, dari semua input yang bisa merusak diri kita. Unsur kekafiran harus dihilangkan, harus diganti dengan firman, diganti dengan kehadiran Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita ke gereja, kita senang mendengarnya, kita mendengar kebenaran, nyala di sini. Kita bisa membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan, karena kita tidak memiliki landasan dunia, tapi landasan pikiran perasaan Allah. Saudara bisa tahu gereja ini ada kehadiran Allah, gereja ini tidak. Anda tahu ini kehendak Allah, ini bukan. Anda tahu Allah itu real. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang hidup saleh menderita aniaya. Dunia pasti menganiaya saudara. Saudara pasti mengalami kesulitan untuk mencapai kesucian. Itulah yang sering tidak dilakukan oleh orang karena kesulitan itu. Belum lagi kalau Tuhan seakan-akan tidak ada, seakan-akan Tuhan tidak hadir. Belum lagi kalau tantangan di sekitar kita, karena iblis pasti menggeliat, pasti bermanuver untuk menghentikan laju saudara menjadi orang saleh. Anda berkejar-kejaran dengan kuasa kegelapan, mana yang lebih tekun, mana yang lebih giat, mana yang lebih sungguh-sungguh. Jiwa kita masih sakit. Saya saja masih berkata, Tuhan, hilangkan semua unsur-unsur kekafiran. Saya tahu waktu saya dilukai orang, ketika tadi ada orang menunjukkan, Pak, Bapak dikatai nyet. Mestinya nggak perlu nyet. Anda masih bersama saya? Sudah mengerti apa yang saya katakan? Jangan beri kesempatan sesuatu yang najis masuk dalam pikiranmu, apalagi kamu nikmati, karena itu akan membangun cita rasa jiwamu dan engkau menjadi orang yang tidak saleh. Larikan dirimu se-ekstrim-ekstrimnya, tiap hari memberi ruangan untuk bertemu Tuhan. Tidak lagi bergaul karib dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Larikan dirimu, jauhkan dirimu, jangan menyentuh apa yang najis. Sesuai firman Tuhan, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Tanpa kesucian, firman Tuhan mengatakan, tidak seorang pun melihat Allah. Melihat horao, melihat dengan hati. Mengapa engkau berjarak? Mengapa sulit untuk membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Mengapa tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena engkau tidak saleh, engkau tidak suci. Bukan Allah tidak bisa bicara, engkau tidak bisa mendengar. Karena jiwamu penuh dengan hal-hal najis dan perkara-perkara duniawi yang membuat engkau tidak punya pangkalan untuk Tuhan mendarat di situ. Ayo kita bertobat. Saudara bertobat, saya juga bertobat.
Ayo kita berubah. Satu-satunya dunia kita hanya Tuhan. Se-ekstrim-ekstrimnya kita mencari Tuhan. Se-ekstrim-ekstrimnya. Jangan lihat sesuatu di gadget saudara. Jangan lihat apa yang tidak patut dilihat. Lewati saja. Jangan bergaul karib dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Jangan ada satu hari di mana engkau tidak menghadap Tuhan. Di sini ada sarana untuk berdoa setiap hari. Saya sering menyerukan, ayo berdoa. Nanti lama-lama saya akan sedikit berseru, menyerukan. Percuma, saya menyerukan Anda tidak dengar. Percuma. Kalau memang tidak ada niat, percuma. Sia-sia ucapan saya. Jangan lupa nanti ada kebaktian ini, kebaktian itu. Jangan diomongin lagi, ada pengumuman you baca. Kalau you serius dasarnya engkau mau bertobat, engkau cari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalaupun ada orang mati bangkit, tetap kamu gak bertobat, dasarnya tidak mau bertobat. Engkau anggap remeh Tuhan. Aku tidak perlu membujuk, saya tidak perlu membujuk-bujuk, mendesak-desak dan meminta-minta Anda bertobat. Kalau Anda mau bertobat, bertobatlah. Kalau tidak, resiko kamu pikul sendiri. Firman Tuhan yang saya sampaikan sudah sangat jelas. Untuk mencapai kesalehan penderitaan. Kenapa bisa begitu? Karena engkau tidak bisa mengerahkan 80 kemampuanmu. Harus 100%. Mengerahkan seluruh kemampuanmu, pikiran, perasaan, tenaga untuk kesucian, itu penderitaan. Kenapa kita tidak mau untuk studi, untuk karir, untuk jodoh, untuk rumah tangga kita kerahkan seluruh kemampuan kita? Kenapa untuk kesalehan tidak? Apakah Tuhan tidak lebih berharga dari keluargamu? Tidak lebih berharga dari studi karirmu? Apakah Tuhan tidak lebih berharga dari harta kekayaanmu? Masih banyak unsur-unsur kekafiran di dalam dirimu yang harus kau bersihkan, kau gantikan dengan kekudusan Allah. Sehingga kau punya kehausan akan Allah. Kalau unsur-unsur kekafiran itu, pikiran-pikiran dunia itu, kita singkirkan, ada kehausan akan Allah. Buat jiwaku merindukanmu, oh Lord. Hanya Kau yang ku rindu, Tuhan. Bosahin osahun astas, menantikanmu, hanya Kau kehausanku. Buat jiwaku, ini pilihan, ini pilihan. Kalau saudara mau haus akan Tuhan, pilihlah. Kalau saudara membiarkan engkau terlena, terbawa oleh dunia, engkau tidak pernah merindukan Tuhan. Tuhanku air kehidupan, amin Tuhan, yang selalu ku butuhkan. Sonamis Tosianos, selamanya, bukan hanya di bumi, tapi selamanya. Seperti rusa, amin Tuhan. Demikianlah jiwaku, amin. Merindukanmu, hanya dirimu, hanya dirimu
Tidak ada kekayaan dan harta lebih dari kesucian hidup. Tidak ada kekayaan atau harta lebih dari kesalehan ini. Sebab ketika engkau punya kesalehan sesuai standar Allah, engkau memiliki Tuhan sendiri. Tuhan harta kita. Saudara harus berjuang. Saudara harus mengerahkan seluruh kemampuan saudara untuk itu. Duniamu satu-satunya haruslah Tuhan. Tahukah saudara, ketika engkau mencapai kesalehan yang Allah berkenan atau sampai menyenangkan hati Tuhan, saudara tidak mungkin dipermalukan Tuhan. Tidak akan. Ekonomimu, kesehatanmu, rumah tanggamu, dan tidak akan engkau tidak dibela Tuhan. Engkau pasti dibela Tuhan. Sesungguhnya semua kebutuhan kita terjawab di dalam Tuhan. Tapi untuk mencapai itu, Anda harus hidup saleh. Anda harus memiliki kesucian Tuhan. Larikan dirimu dari dunia. Jangan lagi terikat dengan tontonan, film-film, drama-drama. Larikan dirimu dari pergaulan, dari pertemuan-pertemuan dengan alumni A, alumni B. Kalau Anda tidak memiliki kepentingan menjadi berkat di situ, nggak usah ikut-ikutan. Klub ini, klub itu, untuk apa? Paham saudara? Se-ekstrim-ekstrimnya mencari Tuhan, baru saudara bisa menemukan Dia. Rubah rutinitas hidupmu. Sering saya mengatakan itu, rubah rutinitas hidupmu. Petakan hari hidupmu setiap hari. Seakan-akan dan memang benar, tidak ada yang penting kecuali Tuhan. Semua kita lakukan hanya untuk Tuhan. Semua tugas-tugas kita penuhi, pekerjaan, usaha, rumah tangga kita penuhi, supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara berkata, wah itu mah pendeta Pak, setan menipu saudara dengan kalimat ini. Seakan-akan ada standar untuk pendeta, lalu ada standar untuk jemaat. Standar kita sama, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Saudara akan sangat menyesal kalau ternyata suatu hari nanti yang kita butuhkan hanya Tuhan. Orang yang tidak haus akan Allah, orang yang tidak membutuhkan Allah, orang yang tidak membutuhkan Allah tidak mungkin menghormati Dia. Orang yang tidak menghormati Tuhan tidak mungkin masuk kerajaan surga. Hari ini Tuhan hadir di sini. Tuhan yang menyuruh saya menyampaikan ini kepada saudara. Anda belum sepenuhnya mencari Tuhan. Anda bisa mengerahkan kemampuan saudara untuk banyak hal, tapi untuk Tuhan saudara tidak mengerahkan seluruh hidup saudara. Hari ini saudara bertobat, hidup saudara akan berubah sejak saudara mengubah rutinitas hidupmu dalam mencari Tuhan. Menderita, hidup salah itu menderita. Bagaimana kita melepaskan dosa-dosa yang melekat dalam daging kita, sulit. Keterikatan dengan dosa jangan tunda, buang. Kesenangan kita dengan hiburan-hiburan, buang. Yang tidak boleh tonton, jangan tonton. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, jangan digauli. Kalaupun itu teman bisnis, oke, sebatas bisnis, selebihnya tidak. Jaga kesucian hidupmu.
Orang akan memandang engkau ekstrim, tidak masalah. Cepat atau lambat orang melihat Anda itu aneh, tidak masalah. Kalaupun orang memandang kita tidak waras pun tidak masalah. Karena hanya orang yang tidak waras di mata manusia yang waras di mata Allah. Orang yang hidup saleh pasti mengalami aniaya. Dunia menganiaya. Setan akan berusaha dengan segala cara membuat saudara sekalian tidak menjadi saleh, tidak menjadi orang suci Tuhan. Saudara akan bingung kenapa terjadi begini. Tekunlah, lawanlah. Kejujuran hidup saudara yang harus saudara pertahankan, yang membuat Anda tidak memiliki mobil mewah atau mobil bagus. Sikap mengalah yang buat Anda diinjak-injak orang. Dan berbagai penderitaan lain yang saudara harus alami, yang itu merupakan cara Tuhan untuk mengubah saudara menjadi anak-anak Allah yang agung. Tentu saya tidak bisa mengungkap satu persatu, saudara. Proses menjadi orang saleh Tuhan, di mana saudara harus mengalami penganiayaan. Bisa orang dekat sendiri, bisa pasangan hidup, bisa orang tua, bisa anak yang digerakkan iblis untuk membuat saudara jauh dari kehidupan saleh. Tapi saudara harus berjuang untuk itu. Tuhan akan memberikan tuntunan kepada saudara bagaimana menjadi orang-orang saleh, sebab hanya orang saleh yang diperkenan masuk kerajaan surga. Ketika saudara makin saleh, makin suci, Anda bisa merasa jenjang jarak saudara Anda akan makin melekat dengan Tuhan. Saudara makin bisa membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Saudara mulai bisa mendengar suara Tuhan. Saudara bisa menjadi orang yang kokoh, yang tidak takut menghadapi segala situasi, bahkan tidak takut menghadapi kematian. Keindahan dunia menjadi pudar di mata saudara. Saudara mulai merasakan bahwa dunia bukan rumah saudara, dan saudara mulai memiliki kerinduan akan Allah. Orang saleh Tuhan, orang yang pasti dilindungi secara istimewa oleh Tuhan, yang kadang-kadang orang tidak bisa melihat, tapi saudara bisa rasa, saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memprotek saudara dengan proteksi, dengan perlindungan yang istimewa. Oleh sebab itu jangan ada unsur-unsur kekafiran di dalam dirimu. Orang saleh, orang yang membersihkan diri dari unsur-unsur kekafiran itu. Jangan melihat apa yang tidak patut dilihat, tetapi penuhi dirimu dengan firman. Setiap kali ada doa, ikut. Setiap kali ada pemberitaan firman, saudara dengar. Siapkan waktu saudara untuk duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan akan menguduskan saudara. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu menguduskan. Firman Tuhan akan menguduskan bejana hati kita. Sampai selera jiwa kita akan berubah. Dan kita bisa berkata, yang kuingini engkau saja. Saudara mau berubah? Pulanglah. Pulanglah ke tangan Bapa hari ini. Bukan meninggal dunia. Pulanglah ke dalam pelukan Bapa seperti anak bungsu yang terhilang. Dan Tuhan mau menyambut saudara. Ini pilihan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku sekalian. Buatlah sesuatu dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru. Amin. Dalam hidupku, hanya Kau Tuhan. Kusanai mosanai Tuhamias. Haleluya. Hidup
dibaharui. Berseru, lawatlah aku Tuhan. Di tempat ini. Amin, 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 amin. Amin, Sanrois. Lawatlah aku. Haleluya. Di tempat ini. Haleluya. Amin. Sekarang ini Tuhan jamah aku, jamah aku. Kasihani Tuhan, kasihani kami, kasihani saudara-saudaraku Tuhan. Tuhan tolong Bapa Yahweh, Tuhan Yesus. Choir saja, lawatlah aku Tuhan. Ada di antara saudara yang berkata, aku sangat kotor Tuhan. Aku sangat kotor Tuhan. Apakah aku masih punya kesempatan? Saya jawab, hari ini kesempatan itu saudaraku. Nibalon sehamiar. Hari ini kesempatan itu. Semua tangan diturunkan dulu. Siapa yang berkata aku sangat kotor dan mau bertobat, saya minta semua mata ditutup. Nalebosia, angkat tanganmu. Marelom, marelom, marelom. Kau sangat kotor. Torinos sahinos. Tuhan jamah. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Nilokos. Mari angkat tanganmu dan Tuhan menjamahmu saudaraku. Nalakes. Taremos sahimos sahimos. Sandahurikonanasekun. Tahamilah saya dalam nama Yesus. Haleluya. Koripakasaimus. Togimus. Terima nakop. Tanolakia. Ramahome masalina. Sihimot kita tanuranokomya. Biar banyak choir saja. Dalam nama Yesus, ada roh najis yang harus keluar dari tubuhmu. Dalam nama Yesus, roh najis yang ada dalam dirimu, keluar, keluar, bakar, bakar dalam nama Yesus, hancurkan. Marasan nogib dalam nama Yesus. Roh-roh yang membuat engkau tidak bisa tumbuh, yang menghambat kamu bertumbuh, hari ini saya cabut. Siap saudara menerima pelepasan ini? Saya cabut. Anda akan merasakan pelepasan ini dalam nama Yesus Kristus. Semua kutuk-kutuk, ikatan perjanjian roh jahat, aku patahkan dalam nama Yesus. Cabut, buang, lepas, lepas dalam nama Yesus. Keluar, cabut, buang.
ikatan dengan roh leluhur, keluar. Masaloki notasena bosam. Martanokop. Martanokop pasena. Buang. Berhenti. Hari ini aku rebut orang-orang ini. Aku datang dalam nama Yesus Kristus. Ini daerah teritorialku. Teritorial Tuhan Yesus. Engkau ada di sini. Keluar. Keluar. Lepas. Lepas. Saudara, kalau mau muntah-muntahkan, itu bukan kotoran yang keluar, itu hanya air liur saja. Keluar dalam nama Yesus. Cabut. Roh nenek moyang, keluar kamu. Ikatan perjanjian dengan roh jahat, keluar. Keluar dalam nama Yesus. Bawa ke belakang, doakan. Tuhan biar beracara terus. Saudara akan melihat Tuhan ada di sini, tangible, nyata. Orang-orang yang masih punya kuasa gelap dan perlu pelepasan dengan pertobatan sungguh-sungguh akan mengalami pelepasan. Saudara membuktikan Tuhan ada di tempat ini. Paremokosia. Masih ada yang mau dilepaskan. Keluar dalam nama Yesus. Keluar kamu. Aku patahkan, aku break, aku patahkan semua ikatan perjanjian roh jahat. Aku bakar dalam nama Yesus. Lawatlah aku Tuhan, nyanyikan dengan lembut. Lawatlah di tempat ini. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Marpanakasalo tapi monapeakas. Bawa ke belakang sana. Lepaskan di belakang sana. Terima kasih retobohoriam. Tuhan jamah aku, ku jadi baru. Betapa manis Tuhan. Betapa manis Tuhan. Luar biasa. Lawatlah aku. Merebosainus. Mari Pak Pelekulis Kiong. Doa berkat dan penuh